Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan apa kabar? Semoga sehat selalu dan juga kabarnya baik. Senang sekali saya kembali lagi berkesempatan kali ini untuk membuatkan video buat kamu teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang judulnya adalah tanda kamu dan dia bisa terkoneksi secara batin. Tanda kamu dan dia bisa terkoneksi secara batin. Oke, ini menarik sekali buat kita dengerin, buat kita bahas, karena mungkin di antara kamu sekarang sedang kepengen merasakan atau pengen tahu bahwa sebenarnya gue terkoneksi banget gak sih sama dia? Sebenarnya gue terkoneksi secara batin apa enggak sih sama dia? Bisa jadi ini buat kamu yang mungkin baru berkenalan dan bertemu dengan seseorang, atau mungkin bisa jadi buat kamu yang sudah menjalani suatu hubungan tapi ternyata ada sedikit keraguan atau bahkan ada hal-hal yang sedang kamu pertanyakan, ya. Ada hal yang mungkin sedang mengganggu pikiran kamu tentang dia tentunya. Ada hal yang mungkin kamu pertanyakan bahwa sebenarnya ini hubungan kita ini terkoneksi nggak sih secara batin gitu loh. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena setidaknya ketika kita tahu bahwa oh ternyata kita ada hubungan secara batin, nah paling tidak itu kan bisa menenangkan buat kamu juga, oke? Dan mohon maaf teman-teman kalau misalnya suasana dan suaranya itu macam-macam karena kebetulan ini siang hari dan biasa ya di pinggir jalan tuh kan ada banyak yang lewat, nggak cuma kendaraan tapi juga kadang-kadang ada bakul-bakul yang pakai speaker dan suaranya keras. Tapi it's okay, mudah-mudahan itu membuat suasananya lebih indah, suasananya lebih hidup, suasananya lebih menyenangkan. Jadi ambil positifnya aja. Oke, sekali lagi pada kesempatan kali ini temanya adalah tanda kamu dan dia bisa terkoneksi secara batin. Oke, teman-teman, bacaan ini bersifat general reading, jadi tidak semuanya resonate, tidak semuanya pas. Jadi buat kamu yang pengen resonate dan juga maksimal hasilnya sesuai dengan energi kamu secara personal, secara pribadi, silahkan kamu bisa private reading bersama saya, bisa melakukan personal reading, bisa juga melakukan self healing atau juga spiritual coaching, oke? Jadi silahkan aja. Atau buat teman-teman yang mungkin ngerasa bahwa ada energi-energi buruk, ada aura-aura yang sekarang ini sedang tidak bagus dalam diri kamu, ditandai dengan adanya misalnya kamu sering banget ngerasa sial, sering banget ngerasa apes, sering banget gagal, terus kemudian tubuh kamu ngerasa nggak enak, ada hal-hal yang kayaknya tuh nggak nyaman di dalam diri kamu. Jadi silahkan aja, bisa jadi itu adalah ada gangguan-gangguan yang berkaitan dengan energi buruk atau aura yang negatif. Oke, video ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton itu bisa berlaku, kapanpun kamu menyaksikan video ini masih berlaku berarti ya. Oke, jadi sekali lagi bahwa tema pada kesempatan kali ini adalah tanda kamu dan dia bisa terkoneksi secara batin. Terkoneksi secara batin itu berarti lebih dari hubungan-hubungan biasa atau lebih dari sekedar relationship aja, tapi ada koneksi batin yang bicara di dalamnya, ya. Jadi kalau boleh saya jelaskan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang lebih daripada pertemanan biasa atau lebih daripada hubungan biasa atau perkenalan biasa. Dan ini berlaku buat kamu yang mungkin baru berkenalan dengan seseorang atau bertemu dengan seseorang, baru bertemu, terus kemudian buat kamu yang mungkin juga sudah menjalin hubungan dengan seseorang atau ada pasangan, tapi merasa ragu atau merasa ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menghantui pikiran kamu gitu loh. Karena saya banyak juga menemukan atau banyak teman-teman yang sharing kepada saya bahwa ada hubungan atau sudah terkoneksi hubungan, sudah menjalani sekian bulan, sekian tahun, tapi ternyata ada keraguan-keraguan atau masih ada banyak pertanyaan bahwa dia tuh sebetulnya terkoneksi secara batin nggak sih Mas Damar gitu loh. Nah, karena mengacu pada situasi itu, saya mengangkat tema ini. Jadi saya membuat ada dorongan-dorongan yang membuat saya tuh harus mengangkat tema ini, dan saya berharap ini bermanfaat buat teman-teman. Karena nanti kita akan melihat tanda-tandanya seperti apa, ya. Kita akan melihat tandanya seperti apa. Kita keluarin 10 kartu ya teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang saat ini baru bertemu dengan seseorang, baru berkenalan dengan seseorang, dan kepengen tahu kesenggol, pengen tahu bahwa dia itu secara batin itu bagaimana. Karena
Kalau cuman sekedar apa ya, kenal biasa sih itu biasa ya. Karena kalau kita bicara secara batin, terkoneksi secara batin, itu sekali lagi lebih dari hubungan biasa gitu loh. Ada sesuatu yang berarti bisa disebut dengan itu chemistry, itu koneksi batin atau chemistry, ada energi yang sama. Jadi kita akan melihat secara the law of vibration ya. Dan oke, nanti kapan juga saya bakal membahas tentang the law of vibration. Jadi tentang hukum-hukum tentang hukum getaran, dan itu adalah salah satu di antara sekian hukum di alam semesta gitu kan. Salah satunya lagi adalah the law of attraction yang sering kita dengar. Dan ada lagi yang pengen saya bahas adalah the law of vibration. Jadi tentang vibrasi atau getaran-getaran yang nanti juga berhubungan dengan apa yang nanti kita bahas gitu loh. Jadi koneksi secara batin itu bisa dibilang itu adalah vibration atau vibrasi atau getaran hati secara batin gitu loh ya. Jadi saya kepengen membahas ini biar teman-teman bisa mendapatkan semacam referensi, petunjuk atau juga gambaran-gambaran tentang hubungan kamu dengan dia itu seperti apa. Oke? Saya melihat di sini ada beberapa kartu, ada Ten of Pentacles, ada Strength, ada Seven of Swords, ada Six of Wands, ada Ace of Wands, kemudian ada Knight of Pentacles, ada The Sun, ada The High Priestess, ada Three of Pentacles, dan kemudian terakhir adalah King of Wands. Teman-teman, saya melihat bahwa di sini di antara kalian, pertama saya merasakan dan membaca secara energi, secara getaran atau secara vibrasi. Di antara kamu yang nonton video ini sekarang ada yang baru saja kenal dengan seseorang, ada yang baru saja bertemu dengan seseorang. Nah, tanda yang bisa kamu rasakan bahwa ini kombinasi ya teman-teman. Jadi di antara sekian banyak kartu, saya tidak membacakan one by one ya. Saya membaca secara kombinasi di antara sekian kartu yang ada di depan saya. Saya merasakan bagi kamu yang saat ini baru kenal dengan seseorang, baru ketemu dengan seseorang, tanda pertama yang bisa kamu rasakan adalah ketika kamu bicara dengan dia atau ketika kamu berkomunikasi dengan dia, ya, itu ada sesuatu yang kamu rasakan berbeda, ya. Ada suatu getaran-getaran yang kamu rasa tuh kok ini beda ya. Ini beda dan something special banget gitu loh. Jadi ada sesuatu yang buat kamu tuh ngerasa bahwa ini adalah spesial, ya, spesial. Beda dengan ketika kamu ketemu dengan orang lain atau ketemu dengan orang-orang yang biasa ketemu dengan kamu sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tarikan energi. Artinya adalah belakangan ini kamu sering kepikiran dia, ya. Jadi tanpa sadar, tanpa disengaja, kamu ngerasa bahwa, loh kok tiba-tiba gue kepikiran dia gitu ya. Gue tiba-tiba kepikiran dia, sering inget dia. Bahkan yang ketiga adalah ada tarikan-tarikan bahwa kamu itu juga kepengen menghubungi dia. Jadi kamu kepengen ngechat dia, pengen telepon dia. Dan artinya adalah apa? Yang dia rasakan itu juga adalah sama, ya. Jadi dalam hal ini terjadi semacam keseimbangan, balance, ya. Jadi antara kamu dengan dia merasakan hal-hal yang kurang lebih sama. Jadi artinya bahwa kalau kamu dan dia secara batin bisa terkoneksi, itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi saya melihat buat kamu yang baru kenal, baru bertemu, saya melihat dan merasakan dia juga boleh dikatakan ada dorongan-dorongan yang sama. Pertama, saya melihat dia juga mulai kepikiran tentang kamu gitu loh. Jadi mulai tentang kepikiran, mulai ketarik pikirannya dan mulai sering memikirkan kamu, ya, keingetan gitu loh. Terus kemudian tarikan kedua adalah dia juga ada hasrat yang sama untuk menghubungi kamu, untuk ngechat kamu gitu loh. Nah, jadi ketika terjadi keseimbangan di sini adalah otomatis ada kayak semacam pingpong ya, kayak tektok begitu ya. Jadi kamu menghubungi dia, dia pun juga menghubungi kamu. Atau katakanlah dia juga merespon dengan baik, ya. Atau bahkan tiba-tiba dia juga menghubungi kamu, gitu loh. Kenapa tiba-tiba dia menghubungi kamu? Berarti itu tanda bahwa dia pun kepikiran, gitu loh. Dia pun kepikiran kamu dan dia pun ngerasa ada getaran-getaran yang, ih kok gue kepikiran dia, gitu kan. Terus kemudian say hello deh, gitu loh, menanyakan kabar dan sebagainya, ya, yang mungkin nanti berlanjut pada obrolan berikutnya. Nah,
Terus itu baru buat kamu yang baru kenal, baru ketemu, baru istilahnya baru aja kenal, baru ketemu gitu loh. Nah, di sisi lain saya merasakan di sini bahwa kamu tuh kayak mulai ada semacam kepercayaan yang tumbuh dan muncul di situ, ya. Jadi artinya adalah apa? Kamu belum pernah ketemu sama dia secara langsung, barangkali seperti itu ya. Atau mungkin kamu udah ketemu deh gitu loh. Jadi ada dua ya, yang baru kenal ini, yang baru bertemu dengan seseorang. Pertama, kamu mungkin belum pernah ketemu. Yang kedua, mungkin kamu sudah ketemu tapi sekilas. Tapi di sini, kamu merasakan tiba-tiba kayak ada perasaan aneh, bahwa gue belum kenal banget sama dia, tapi kok ternyata gue tuh ada kayak rasa percaya sama dia gitu loh. Ya, tanda lainnya adalah apa? Ada perasaan-perasaan bahwa gue baru kenal nih gitu loh, tapi kayaknya kok kayak udah deket gitu loh, kayak udah yang kenal lama, kayak udah berbulan-bulan kenal, kayak udah bertahun-tahun kenal gitu loh. Itu tanda yang berikutnya. Nah, tanda selanjutnya adalah ada perasaan begini, kok gue kayak pernah kenal sebelumnya ya. Jadi di masa-masa kapan kayak pernah kenal sebelumnya, kayak pernah sudah mengenal sebelumnya. Nah, ini yang seperti ini biasanya kita sebut dengan past life, ya. Past life bahwa di kehidupan masa lampau, di kehidupan lalu, kita kayak pernah bertemu sebelumnya. Makanya pada dalam pikiran bawah sadar kita itu kadang-kadang muncul bahwa, ih gue tuh kayak yang udah pernah kenal gitu loh, kayak dia tuh kayak nggak asing buat kita gitu loh, ya. Dia tuh nggak asing buat kamu. Jadi berasanya begitu komunikasi, begitu ada telepon atau chatting dan segala macamnya, atau bahkan ketemu, itu kamu tuh kayak yang ngerasa udah deket ya, rasa canggungnya itu nggak terlalu mengganggu gitu loh. Jadi kamu kayak udah deket, rasa canggungnya nggak terlalu mengganggu, bahkan kamu tuh kayak yang langsung pengennya tuh deket-deket aja gitu loh. Gitu ya. Jadi tanda-tandanya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian rasa percaya tadi, ya kan? Saya tahu bahwa setiap orang itu, kamu lah terutama nih, kamu tuh nggak gampang percaya sama orang lain, gitu ya. Kamu nggak gampang percaya sama orang lain, kamu juga termasuk orang yang tidak mudah jatuh cinta, gitu kan. Tapi kali ini, kamu merasakan tanda bahwa, kok gue kayak jatuh cinta ya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa jadi menjadi suatu tanda bahwa secara batin berarti kamu terkoneksi dengan dia, ya. Secara batin kamu ada koneksi dengan dia. Secepat itu, Mas Damar? Iya, karena untuk urusan batin, vibrasi yang sifatnya the law of vibration itu tadi, ya, hukum getaran-getaran yang saling menarik, itu tidak harus berproses dengan waktu yang lama gitu loh. Makanya gini teman-teman, kalau ada orang yang, karena kebetulan saya juga sering menangani klien-klien yang juga sering bertanya bahwa, Mas Damar sebenarnya dia tuh pikirannya gimana sih kepada tentang aku, ke aku tuh gimana gitu kan. Jadi sederhananya gini, kalau memang ada koneksi secara batin, itu tidak butuh waktu lama, ya. Tidak butuh proses yang terlalu berbelit-belit atau terlalu sulit. Cepet kok, gitu loh. Karena tarikan-tarikan vibrasi itu tidak bisa dibohongin oleh satu sama lain, tidak bisa dibohongi oleh kedua belah pihak, gitu loh. Dia ketarik, kamu juga ketarik. Nah, itu tanda bahwa secara vibrasi, secara batin dia terkoneksi sama kamu, ya. Itu kurang lebih seperti itu gambarannya. Kemudian di sini ada kekuatan-kekuatan perasaan yang tiba-tiba muncul. Dan ketika kamu misalnya tidak komunikasi lagi sama dia, atau sedang tidak komunikasi, atau kamu mungkin belum ketemu lagi sama dia, tuh berasanya kayak ada muncul rasa kangen. Nah, ada kekuatan-kekuatan rasa dan tiba-tiba di situ kamu ngerasa kangen gitu loh. Seperti itu, dan kamu kemudian otomatis membuat kamu harus terkoneksi lagi sama dia, terkoneksi secara batin maupun terkoneksi secara komunikasi, ya. Begitu teman-teman. Terus kamu sekarang ini tanda lainnya adalah kamu ngerasa ada gairah baru, ya, ada gairah baru, ada semangat baru, ada energi baru yang kamu rasakan. Nah, ketika ini muncul di dalam diri kamu, ini akan berpengaruh kepada apa? Aura, ya. Jadi aura kamu itu tiba-tiba nanti bisa muncul yang auranya udah bright banget gitu. Jadi bercahaya, bersinar, dan kamu tuh kalau misalnya cewek, kamu akan kelihatan lebih cantik lagi gitu. Kelihatan keren gitu loh, kelihatan asik, kelihatan dilihatnya tuh asik. Ya. Karena jangan lupa teman-teman bahwa kalau vibrasi seseorang itu tidak pernah bisa dibohongin. Karena vibrasi itu akan berpengaruh pada apapun yang di sekitar kita. Di sekitar kita itu bisa dengan jarak dekat,
atau juga bisa dengan jarak jauh, ya. Jadi itu. Jarak jauh bisa, antar kota bisa, antar benua bisa, antar pulau bisa, antar negara bisa, gitu. Karena apa? Vibrasi itu luar biasa, dan itu adalah bagian dari hukum alam semesta, the law of vibration, yang nanti kapan-kapan bakalan saya bahas. Mudah-mudahan di video berikutnya saya bisa bahas tentang the law of vibration, ya, supaya kamu lebih tahu dan lebih paham tentang hukum-hukum alam semesta dan hal-hal yang harus kamu ketahui, hal-hal yang harus kamu perbaiki. Karena apa? Itu penting. Oke, jadi kurang lebih itu teman-teman. Jadi ada gairah baru yang mendorong kamu untuk merasakan sesuatu yang baru saja kamu rasakan ini. Nah, untuk kamu yang sudah terkoneksi, artinya sudah ada hubungan, sudah berjalan, sudah ada relationship, entah itu berapa bulan, entah itu berapa tahun gitu kan. Kamu mungkin sekarang sedang bertanya-tanya, Mas Damar, aku penasaran nih dengan dia, gue penasaran dengan dia tuh sebenarnya sayang sama aku nggak sih? Sebenarnya dia tuh mikirin aku juga nggak sih? Ya. Jadi mungkin ada yang seperti itu buat teman-teman. Atau mungkin buat jomblo ya, buat jomblo gitu lagi. Mas Damar, gue penasaran nih, gue putus sama dia gitu loh. Tapi nggak tahu nih, aku masih penasaran apakah dia masih memikirkan aku. Oke, kamu boleh dengerin ini sampai selesai biar kamu tuh tahu jawabannya. Oke, teman-teman, ini sebenarnya berlaku buat yang masih baru kenal atau buat kamu yang sudah menjalani hubungan sekian lama, ya. Jadi ciri-cirinya tadi pun sebenarnya hampir sama dengan yang tadi sudah saya sebutkan buat teman-teman yang baru kenal atau baru ketemu. Jadi buat kamu yang sudah punya udah dalam hubungan yang sudah lama, in relationship yang sudah cukup lama, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, sebenarnya sama, ya. Jadi ada rasa percaya di antara kalian. Terus kemudian tidak ada lagi keraguan-keraguan, ya. Jadi kalau misalnya sekarang kamu tuh ngerasa ragu, Mas Damar, gue ragu nih, dia tuh sebenarnya sayang sama aku, enggak sih, gitu kan. Kalau boleh saya katakan bahwa ini bisa jadi adalah sebagai tanda bahwa koneksi secara batin kamu sudah mulai turun atau bahkan mulai hilang. Karena pada prinsipnya kalau kita bicara tentang koneksi batin itu tandanya seperti apa sih? Ya, seperti yang tadi saya sebutkan gitu loh. Bahwa di situ ada perasaan-perasaan yang kuat tapi seimbang gitu loh. Jangan hanya perasaan kuat tuh tapi hanya di satu pihak saja, di kamu saja atau di dia saja. Gitu loh. Ya, terus kemudian untuk yang baru kenal tadi sudah saya sebutkan ya. Seperti kenal sudah lama. Tapi buat yang sudah ada hubungan kan sudah nggak perlu lagi kenal. Tidak lagi ada perasaan kenal sudah kayak udah kenal lama. Yang jelas buat yang sudah punya hubungan berarti gini, tarikannya itu sama-sama kuat. Jadi kalau kamu kangen, dia juga kangen, gitu loh. Kalau kamu pengen komunikasi, dia juga komunikasi. Jadi secara komunikasi pun tidak ada masalah, gitu loh, ya. Dan tidak ada lagi alasan-alasan bahwa dia tuh tiba-tiba ghosting, ya, menghilang, di telepon lama, di chatting lama balesnya. Nah itu bisa jadi menjadi tanda-tanda bahwa ada terjadi pergeseran vibrasinya, ya, pergeseran rasa, pergeseran hati, pergeseran batin dia. Karena yang jelas ketika kamu secara koneksi batin masih ada, ya, kamu tuh saling menguatkan, saling komunikasi dan saling berinteraksi satu sama lain. Kalau kamu LDR berarti kamu bisa komunikasi terus tanpa jeda, tanpa henti. Tapi kalau kamu misalnya bertemu langsung atau deket gitu kan, ya komunikasi kamu bisa saat jauh komunikasi jalan lancar, ketemu juga rutin, intens gitu ya, dan sebagainya seperti itu. Terus di sini kalau kamu ngerasa kayak ada hal yang kamu ragukan, ada kecurigaan, bisa jadi gini teman-teman, kecurigaan kita, penasaran kita, perasaan tidak nyaman kita itu sebetulnya kan sebagai tanda bahwa kita tuh punya intuisi gitu loh. Tuhan itu memberikan kayak petunjuk-petunjuk melalui batin kita. Jadi kalau kita ngerasa kayak ada yang nggak beres gitu ya, ya itu bisa jadi memang ada sesuatu yang nggak beres yang terjadi di dia. Karena itu juga merupakan tanda bahwa kamu ada ikatan batin atau terkoneksi secara batin, gitu loh. Terlebih buat kamu yang sudah punya hubungan atau menjalin hubungan, pasti ikatan batin atau koneksi batin itu tetap ada. Bahkan untuk orang-orang yang sudah selesai hubungannya, entah mereka yang divorce, entah mereka yang sudah berpisah ya dalam bentuk apapun, koneksi secara batin itu masih ada. Artinya tidak serta-merta dalam hitungan
sehari, 2 minggu, sebulan, itu bisa langsung hilang. Setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda. Ada yang cepat kemudian move on, bisa releasing, kemudian perasaan netral, move on. Ada juga yang lama nih, butuh waktu berbulan-bulan, atau bahkan ada yang bertahun-tahun, atau bahkan yang bisa sangat lama sampai sekarang belum bisa melupakan hal-hal di masa lalunya, gitu loh. Jadi ada setiap orang tuh punya sekali lagi, setiap orang berpisah itu koneksi batin itu masih ada. Tapi lama-kelamaan itu nanti akan terilis dengan sendirinya seiring waktu berjalan, atau bahkan kamu melakukan releasing secara terapi dan sebagainya, ya. Setiap orang berbeda. Nah, intinya untuk kamu yang masih punya koneksi dan punya hubungan, ketika secara batin kamu masih merasakan atau tidak, atau dia masih punya ikatan batin ke kamu yang kuat atau tidak, itu bisa dirasakan dengan beberapa hal tadi yang saya sebutkan, termasuk rasa percaya kamu. Kalau rasa percaya kamu masih tinggi, masih 100%, katakanlah seperti itu, berarti koneksi batin kamu dengan dia masih kuat. Atau sebaliknya, dia dengan kamu juga kuat. Tapi kalau rasa percaya itu sudah turun, atau berkurang, atau bahkan mulai hilang, itu bertanda bahwa koneksi secara batin pun sudah mulai berkurang. Ya. Dan biasanya ada komunikasi juga secara, jadi gini, komunikasi itu ada dua ya teman-teman. Komunikasi verbal dan non-verbal, ya. Nah, komunikasi verbal berarti kamu bicara dengan dia, chatting dengan dia, telepon atau bicara langsung. Tapi kalau komunikasi non-verbal berarti kamu komunikasi dalam diam. Artinya adalah diam itu adalah salah satu cara kalian itu untuk berkomunikasi. Ketika kalian terhubung dari hati ke hati, kamu tidak perlu lagi mengungkapkan kegembiraan, kecemasan, kekhawatiran. Semuanya pasti akan merasakan ketenangan yang sama. Ya, jadi itu gambarannya seperti itu tentang komunikasi dalam diam. Jadi kalau misalnya kita lagi komunikasi nih, terus pasangan kamu lagi di sana, lagi kerja atau lagi apa, tapi komunikasi dalam diam itu atau komunikasi nonverbal itu tetap berjalan gitu loh. Terus kalau kamu ngerasakan bahwa tenang, damai gitu kan, bergembira, nggak cemas lagi, nggak ada ketakutan lagi, berarti koneksi secara batin kamu itu terjaga dengan baik. Tapi kalau sebaliknya kamu ngerasa kok ada kayak kecemasan, kalau dia pergi tuh kayak khawatirnya berlebihan gitu loh teman-teman. Bukan kalau sekedar khawatir itu biasa ya, tapi kalau berlebihan, udah overthinking, itu berarti bahwa koneksi kamu sudah mulai jelek. Koneksi batin kamu sudah mulai jelek. Terus kemudian bagi kamu yang sudah punya pasangan, ketika koneksi batin itu sudah mulai jelek, berarti ditandai juga dengan komunikasi yang semakin buruk. Ribut terus, gitu kan? Ada masalah terus, masalah kecil dibikin gede, nggak ada masalah dicari masalah, gitu loh. Jadi semuanya itu bisa dirasakan dengan indikasi-indikasi atau indikatornya adalah atau barometernya itu ya rasa kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa nyaman, happy, seneng, aman, bersama dia percaya, itu berarti semua masih baik-baik saja atau semuanya baik-baik saja. Jadi artinya tanda kamu dan dia bisa terkoneksi atau masih terkoneksi secara batin, gambarannya seperti itu teman-teman. Ya. Jadi di sini sekali lagi bahwa yang paling penting sebagai saran saja untuk menutup video ini, yang paling penting adalah lakukan komunikasi terus-menerus. Karena apa? Energi, vibrasi setiap orang memang bisa bergeser, bisa berubah. Maka semua itu harus di-maintenance, harus kamu rawat dengan baik. Dengan cara apa? Selalu komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan semangat atau saling support gitu loh. Dan juga memberikan perhatian. Yang ketiga, perhatian-perhatian ya yang saling dibutuhkan. Terus yang selanjutnya, yang keempat adalah keterbukaan. Ya, keterbukaan. Apapun dibicarakan, mau kemana juga ngomong gitu kan, izin. Jadi selalu ada konfirmasi, selalu ada komunikasi. Terus yang kelima adalah menjaga hati masing-masing dan menjaga sikap masing-masing adalah hal yang paling penting. Karena apa? Itu adalah untuk salah satu cara untuk membangun kepercayaan. Karena dasar-dasar kepercayaan di antara hubungan kalian dengan dia itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Apalagi buat teman-teman yang tadi baru kenal tapi sudah ngerasa percaya gitu kan, nah otomatis itu kan harus dijaga juga. Karena nggak bisa dibohongin ya teman-teman. Kamu bisa langsung percaya dengan orang yang baru kamu kenal, itu tidak ada yang kebetulan. Itu artinya apa? Bahwa energi kalian terkoneksi secara atau dalam satu frekuensi.
Ya, jadi hukum vibrasi itu seperti itu. Jadi terkoneksi secara dalam satu frekuensi, sehingga di situ kamu memiliki kesamaan-kesamaan yang memang klik ya. Jadi seperti itu. Oke. Baik, teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman, bisa memberikan pencerahan juga, bisa menjawab juga apa yang mungkin kamu rasakan, yang kamu jadikan rasa penasaran selama ini mengganggu pikiran kamu. Buat teman-teman yang kepengen konsultasi langsung bersama saya, personal reading, silahkan kamu bisa chat ke WA yang tertera di sini atau di deskripsi. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar tetap berkembang, dan saya selalu semangat memberikan materi-materi readingan seperti ini atau mungkin materi-materi yang lain. Oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sukses selalu buat teman-teman, sehat selalu dan bahagia selalu. Saya Damar Aji, salam keajaiban, sampai jumpa.